Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pagi, Ibu. Baik, Alhamdulillah sehat, Ibu. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita mulai dengan berdoa dulu ya. Coba pimpin doa untuk ketua kelasnya. Hadid, tolong pimpin doa teman-temannya. Ya, Bu. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih. Sekarang Ibu mau ngecek kehadiran dulu. Di antara teman kalian ada yang tidak hadir atau hadir semua hari ini? Hadir semua, Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir ya? Alhamdulillah. Terima kasih. Supaya semuanya semangat, Ibu punya ini dulu ya. Jadi setiap Ibu mengatakan semangat pagi, kalian pagi, yes, kayak gitu ya. Oke. Ibu ulangi ya, semangat pagi. Pagi, yes. Tepuk tangan untuk kita semua ya, semangat. Oke. Ibu ingin bertanya materi sebelumnya, kan kita sudah membahas tentang materi genetik dan istilah-istilah dalam pewarisan sifat, yang mana materi sebelumnya ada misalnya kulit warna hitam, itu kan sifat yang tampak. Masih ingat tidak istilah sifat yang tampak itu apa, Indrawati? Istilah kalau yang tampak itu namanya fenotip, Ibu. Oke, betul sekali ya. Ada yang namanya sifat yang tampak. Misalkan kalau misalnya itu seorang ada warna kulit hitam, ibunya kulitnya hitam, kemudian bapaknya kulitnya putih. Kira-kira anaknya bagaimana? Campuran, Ibu. Tahu, Bu. Warna kulitnya. Hitam ada, putih ada, Bu. Hitam Belang-belang, ada, Bu. putih ada. Tidak ada yang belang-belang kan? Enggak ada. Enggak ada, Bu. Ya. Jadi maksud di sini maksudnya tadi kan si kulit hitam dengan kulit putih berarti hanya satu sifat beda, ya kan? Ya, Bu. Ya, Ya, Ibu. satu sifat beda ini tadi orang tua yang kulitnya putih dengan ibu kulit putih, bapak kulit hitam ini kita bisa menyilangkannya, istilahnya mengawinkannya dengan namanya persilangan monohibrid. Jadi supaya kalian tahu nanti, kalau nanti kalian sudah besar nih, kalian ingin mencari jodoh, kalau kitanya pendek, berarti cari yang tinggi gitu. Tapi kan kita harus tahu dulu, kira-kira pendek dengan tinggi, nanti hasilnya seperti apa. Makanya kita harus belajar hari ini, yaitu tentang persilangan monohibrid. Ya. Iya, Ibu. Oke. Sekarang Ibu izin share video ya, sebentar. Oke, sebelum Ibu share video, ada yang kelupaan tadi. Ya. Di sini tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, melalui kegiatan mengamati video dan eksperimen, peserta didik dapat menjelaskan hukum satu Mendel dalam persilangan monohibrid dengan tepat. Kemudian, melalui kegiatan mengamati video, eksperimen, dan diskusi, peserta didik dapat menjelaskan cara persilangan monohibrid dengan tepat. Kemudian berikutnya, melalui kegiatan mengamati video, eksperimen, dan diskusi, peserta didik dapat menerapkan konsep pewarisan sifat untuk pemuliaan dan kelangsungan makhluk hidup dengan tepat. Dan yang terakhir, melalui kegiatan eksperimen dan diskusi, peserta didik dapat menentukan hasil persilangan monohibrid dengan tepat. Jadi, dalam kegiatan pembelajaran kita di sini berarti ada yang pertama ada eksperimen, kemudian ada mengamati video, kemudian ada diskusinya ya. Untuk yang pertama adalah mengamati video terlebih dahulu.
Ibu langsung skip ya. Jadi di situ dari tayangan video itu, di situ persilangannya tentang apa? Ibu mau bertanya. Bunga merah dengan bunga Kembang sepatu, Bu. Bunga sepatu apa? bunga warna merah sama warna putih. Iya, bunga warna merah dengan bunga warna putih, kan? Itu bisa jadi dalam kehidupan nyata juga ternyata bisa kita silangkan, kita coba dengan cara penyerbukan silang ya. Nanti dibahas di materi, mungkin sudah dibahas di kelas sebelumnya ya. Jadi pewarisan sifat di situ kan tadi bunganya hanya warna merah dengan warna putih, ya kan? Berarti hanya satu sifat beda, oke? Ya, jadi itulah yang disebut dengan persilangan monohibrid. Kalau misalkan seperti ini tadi masih bunga, ya kan? Di sini ada warna apa aja bunganya? Warna merah, warna Ibu, ada pink, putih, dan merah. Kira-kira di sini kan bunga mawar itu ada merah, ada putih, kemudian ada pink. Merah. Kenapa bisa terjadi pink ini? 3 warna itu ini, kan Bu. ya, istilahnya kan biasanya kan di sini ada pink. Berarti pink ini kan perpaduan antara merah dengan putih. Supaya kalian nanti tahu terjadinya pink ini seperti apa, maka kita akan mendiskusikan ini. Sebelumnya, tapi Ibu akan membagikan kelompok dulu, karena pesertanya, maksudnya anak-anak di sini sedikit, jadi Ibu bagi kelompoknya hanya 3 kelompok. Yang pertama, untuk kelompok 1 ya, yaitu Hadi, Indra, Ainto, dan Sari. Kelompok 2, Herlina, Arif, Tanggur, dan Yohani. Dan kelompok 3, Hasrat, Tatik, dan Hewiyati. Ya. Duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing ya, ayo. Ya, Ibu. Iya, Bu. Oke. Sudah ya, duduk. Oke, Ibu akan membagikan LKPD-nya. Iya, Bu. Oke, selain LKPD di sini untuk kegiatan eksperimen di sini ada alat bantu yang lain karena di sekolah kita ini kan kebetulan tidak ada kancing genetika ya. Jadi Ibu sudah menyediakan dari ini ya, apa sih, kancing genetikanya dari karton ya, dari kertas. Jadi misalkan ini warna, terlihat tidak? Lihat, Bu. Ya, ini Lihat, merah, Bu. ya kan? Iya. Ini putih ya. Nanti di situ di yang merah ini nanti ada yang jantan, ada yang betina, Ibu tandain. Kemudian di yang putih juga sama, ada tanda jantan dan ada tanda betina. Nanti untuk lebih jelasnya kalian baca petunjuk di LKPD-nya. Di situ kan ada petunjuk cara mengerjakannya, ada langkah-langkahnya, ya kan? Tapi sebelumnya jangan lupa beri nama kelompok dan nama-nama pesertanya, nama anggotanya di LKPD-nya ya. Ayo beri nama dulu, takut lupa. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, sekarang Sudah, dibaca Ibu. petunjuk belajarnya, petunjuk cara dan langkah kerjanya. Dari langkah-langkah kerja itu ada yang ditanyakan dulu tidak? Kalau tidak ada, didiskusikan dulu ya dengan temannya. Kalau misalnya di pertengahan ada pertanyaan, ditanyakan saja langsung ke Ibu. Di sini kalian pada saat kerja kelompok yang Ibu nilai kerjasamanya, tanggung jawab dengan tugasnya ya. Jadi bekerja sama dengan teman sekelompoknya, jangan main-main ya, jangan mengandalkan teman yang lainnya. Iya, Bu. Oke. Sudah ya, dibaca-baca dulu. Oke, Ibu beri waktu untuk berdiskusinya ini 20 menit ya. Kemudian jangan lupa jawab pertanyaan ini. Di situ kan ada kotak-kotak, ada yang perlu didiskusikan ya. Setelah kalian menggunakan kancing genetika itu, ada yang perlu didiskusikan sama kalian. Di situ ada kasus yang mana ketika kalian misalkan ingin mendapatkan bibit unggul, misalkan di situ bunga mawar merah dibaca ya di bahan diskusi dengan bunga warna putih. Hasil misalnya persilangan pertamanya adalah karena dominan merah itu lebih dominan jadi merah semua. Kemudian nanti hasil persilangan kedua ini yaitu dari F1 per
keturunan ke-1 dengan keturunan ke-1 disilangkan ya. Caranya seperti itu ya. Di situ ada kan kotak ininya, tabel-tabel dan sebagainya dilengkapi. Ya. Oke. Ibu harap waktunya sudah habis ya. Sekarang Ibu ingin setiap kelompok mempresentasikan hasilnya. Ibu mulai dari kelompok 1. Silahkan kelompok 1, Hadi dan kawan-kawan, maju ke depan, mempresentasikan hasilnya dan hasil posternya ya. Oke, sudah ya. Untuk kelompok 1, menurut Ibu ini sudah bagus ya presentasinya, kemudian pemaparan hasil posternya juga bagus ya, tinggal mungkin ada sedikit kekurangan mungkin di sini ini ya, kerapihan pada saat menulisnya saja. Oke, terima kasih. Kelompok 1 kembali ke tempat duduknya ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Kemudian berikutnya kelompok 2, maju ke depan kelompok 2. Oke, udah ya. Kemudian kelompok 2 juga ini bagus, posternya juga sudah menarik ya, kemudian hasil persilangannya sudah betul ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Yang terakhir adalah kelompok 3. Tolong maju ke depan kelompok 3. Oke. Kelompok 3 juga ini bagus ya. Semuanya pokoknya intinya kesimpulannya dari mulai kelompok 1, 2 dan 3 semuanya bagus ya, baik ya. Terima kasih ya sudah melaksanakan atau mengerjakan LKPD dengan baik. Kemudian dari presentasi tadi itu ada yang perlu dipertanyakan dulu atau tidak? Kalau tidak ada, kita langsung ke ini ya, penutup. Untuk Ada Bu. apa? Ini Bu, kalau buah mangga manis disilangkan dengan buah mangga asam, apa bisa menggunakan persilangan monohibrid Bu? Bisa. Nanti kamu coba sendiri ya dengan menggunakan persilangan monohibrid yang tadi kan kalau di LKPD kan adanya contohnya buah apa di situ warna merah ya disilangkan dengan warna putih. Nanti kamu ikutin cara-cara langkah tersebut, nanti akan kamu dapatkan. Jadi intinya bisa dilakukan. Karena saya ada acara dulu sebentar. Oke. Bu Ros, Gitu ya. Ibu Rostina. Ya, siap Prof, siap. Ya, siap Prof. Dipimpin dulu. Ya. Oke. Kemudian udah itu ya. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita langsung ke penutup ya. Jadi kita bersama-sama menyimpulkan. Jadi di sini dalam persilangan monohibrid ini ya, di sini ada persilangan monohibridnya yang dominan. Jadi dominan itu tadi seperti yang di LKPD. Ketika merah dengan putih, persilangan pertamanya hasilnya merah semuanya, total 100% merah, maka itu disebut persilangan monohibrid yang dominan ya. Persilangan monohibrid dominan, ingat ya. Kemudian kalau misalkan tadi yang seperti Ibu tampilkan bunga warna merah, ada yang putih, ada yang pink. Pink itu dari mana? Ternyata di situ persilangannya jenisnya monohibrid intermediate ya. Jadi warna merahnya itu tidak dominan sehingga warna putihnya ikut, maka jadilah merah muda ya. Untuk persilangan monohibrid yang dominan, di sini hasil perbandingan fenotipnya tadi yang sudah kalian kerjakan itu betul, yaitu 3:1, sedangkan untuk persilangan intermediate-nya hasil rasio fenotipnya itu 1:1, karena merah mudanya berpisah dengan yang warna merah dominan ini ya. Itu kesimpulannya. Kemudian sekarang Ibu ingin bertanya dulu sebelum nanti ada evaluasi. Coba, tadi kan Ibu sudah memaparkan kesimpulannya. Coba Herlina. Mana Herlina? Iya, Bu. Tadi kalau warna pink itu berasal dari mana? Kenapa bisa warna merah muda hasil persilangannya? Dari persilangan induk yang intermediate, Bu. Oke, betul sekali, pinter ya. Herlina emang pinter. Oke, terima kasih. Dan jadi sudah mengerti ya semuanya ya. Jadi itu kesimpulannya. Kemudian ada yang bisa merefleksi atau bisa istilahnya memaparkan hasil pembelajaran kita kali ini bagaimana menurut kalian?
Apakah kalian sudah mengerti, sudah senang, atau mungkin bagaimana? Saya Bu, Ya, silahkan. saya senang belajar karena banyak gambarnya, terus eksperimennya bagus Bu. Saya Oke, jadi terima mengerti. kasih. Oke, ya, terima kasih. Jadi, itu ya, jadi kesimpulannya sudah. Kemudian, Ibu sekarang ingin mengetahui apakah semuanya paham dengan yang tadi sudah kalian kerjakan lewat LKPD. Jadi Ibu bagikan evaluasi ya, itu berupa pilihan ganda yang berjumlah 5 soal ya. Ibu beri waktu 10 menit saja ya. Oke, selesai ya. Bagikan ke depan. Oke. Kalau sudah semuanya, Ibu akhiri pembelajaran kita kali ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Oke, jadi ada di sini ada ini ya, ada pesan dari Ibu kalau kita sebagai manusia itu harus tetap berpikirlah positif, tidak peduli seberapa kerasnya kehidupanmu. Artinya, kalaupun nanti kalian di soal-soal ada yang kesusahan ataupun tetap berpikirlah positif bahwa kita akan bisa mengerjakannya ya. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Oke, Bu Lia. Presentasi untuk per-teaching-nya luar biasa. Ya, dari awal sampai akhir itu runut ya. Runut, kemudian di bagian identifikasi masalah itu rangsangannya kuat untuk menampilkan berpikir kritisnya siswa. Untuk penampilan Ibu Lia hanya satu yang saya mau beri masukan dan mungkin ini nanti berlaku untuk semua teman-teman, bahwa diusahakan pada saat menarik kesimpulan itu dilibatkan siswa. Ya, Itu pada saat di penutup ya. Ya, Itu jadi bukan hanya sekedar guru langsung memberikan kesimpulan. Mungkin cuman itu aja sih untuk Bu Lia. Ya, terima kasih Bu.